Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin menyampaikan materi kami perwakilan dari unit bakery yang biasa menjadi lokasi delivery Bapak semua di sini. Izinkan kami untuk menyampaikan materi terkait dengan tahapan replanting. Kebetulan kami sedang melaksanakan replanting di tahun ini seluas 1.200 hektar. Baik, kita mulai materinya. Next, Mas. Oke, pertama kami dalam melaksanakan replanting tentunya menentukan lokasi kegiatan yang akan kita replanting tahun ini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk di perusahaan kami untuk tanaman yang akan kita replanting harus berumur lebih dari 30 tahun. Kemudian populasi kurang dari 90 pohon per hektar. Tentunya ini akan berbeda dengan kondisi dari lapangan dari Bapak semua di sini. Baik, selanjutnya baik Pak, tahapan berikutnya yang tidak kalah pentingnya sebelum Bapak melaksanakan kegiatan lapangan itu, pertama Bapak desain dulu Pak, desain dulu bloknya mau dibuat seperti apa, sekalipun itu luasnya 1 hektar 2 hektar, untuk menentukan nanti pekerjaan berikutnya. Itu menjadi sangat penting sekali ketika kita merencanakan tahapan. Pertama, tentukan lokasi dulu, kemudian yang kedua adalah survei dan pemetaangan kondisi alam seperti apa, apakah berbukit, apakah datar, karena itu akan menentukan tahapan pekerjaan seperti apa yang kita lakukan ke depannya. Baik, berikutnya. Baik, untuk desain blok kami yang di unit bakery itu 300 kali 1.000 Pak. Jadi satu petaknya itu sekitar 30 hektar. Utara selatan 300 meter, kemudian timur barat 1.000 meter. Baik. Oke, kita sekarang masuk kepada tahapan kegiatan land clearing. Nah, inilah yang akan kita bahas lebih korek depan. Tadi saya sampaikan bahwa sebelum memasuki ini, Bapak harus paham betul kondisi area seperti apa, apakah dia berbukit, apakah dia datar, sehingga akan menentukan apa kerjaan ke depan seperti apa. Oke, next. Oke, baik, tahap pertama. Setelah Bapak tahu kondisi areanya, buat pancang pendahuluan. Pancang pendahuluan ini fungsinya unik untuk menentukan di mana nanti rupukan kita, di mana nanti titik tanam akan kita buat. Dari situ nanti akan ketemu berapa kerepatan pohon yang akan kita pakai. Oke, selanjutnya. Baik, ini tahapan pertama Pak. Tahapan pertama, tumbang tanaman dan cipi. Pohon ditumbang menggunakan ekskavator ibaratnya bucket chipping. Penumbangan dilakukan baris per baris. Ini menjadi sangat penting Pak. Nanti akan kita sampaikan di mana posisi sebaiknya ekskavator bekerja sehingga dia akan bekerja efektif, tidak memakan waktu yang lama. Baik. Kemudian tahapan berikutnya itu, setelah tanaman itu ditumbang dan dicipi, tahapan selanjutnya adalah dirigging. Dibongkar tanah pada kedalaman 60 cm menggunakan bulldozer ya Pak ya. Bulldozer dengan kapasitas tenaga 175 sampai 200 horsepower. Kemudian baja. Setelah Bapak melaksanakan kegiatan baja, ripping, kemudian dilaksanakan dengan pekerjaan baja. Ini polanya, kalau ada tanaman yang produktif, ya kondisi gulmanya itu tidak begitu berat, ini cross banget. Sebenarnya Pak tadi. Jadi bajak itu cross Pak kalau kondisi gulmanya ringan. Tapi ketika kondisi gulmanya berat, dia kita atur searah dengan barisan riffing
searah kerja di timur. Jadi kalau kerja di utara selatan, baja pun demikian. Tapi ketika kondisi gulmanya ringan, dia cross, dia diagonal, dan itu dilaksanakan sebelum pohon ditumbang. Jadi ada dua mekanisme memang. Pertama ditumbang dulu, kemudian ripping, selanjutnya baja. Atau ripping dulu, kemudian baja, kemudian ditumbang, kemudian diciting. Bisa dengan bertahap itu. Secara biaya lebih rendah metode yang ditumbang dulu. Kenapa demikian? Karena tumbangan cipi itu nanti dia akan punya ruang sekitar 5 meter. Jadi ruang olah tanah itu kurang dari 70%. Jadi misalnya Bapak punya 1 hektar, itu 30% tidak kena olah tanah karena dia punya serekan cipi. Itu secara biaya dia lebih rendah. Baik, kemudian juga pasar itu Pak. Selanjutnya dari skema macam ya. Ini adalah mekanisme ketika tanaman ditumbang dulu, ditumbang dan dicipi, kemudian diserap. Ini adalah bidang rumpukan. Ini rumpukan, kemudian ini rumpukan. Lebar rumpukan itu 5 meter, sehingga bidang olah tanah itu 10,38. Beda ceritanya ketika tanah itu masih berdiri, karena dia cross. Ini akan mengurangi 30% dari biaya olah tanah yang bakal kayak ini, tidak olah tanah. Tapi ripping, baja, satu arah. Ini digunakan ketika kondisi arealnya itu kondisi gulma berat, seperti yang kami di negeri model seperti ini Pak. Kemudian di wilayah Sumsel yang cross, karena itu sesuai dengan kondisi arealnya. Baik, selanjutnya. Nah ini yang saya sampaikan. Ini Pak, ini ketika pekerjaan ripping mendahului pekerjaan tukang cipi. Jadi di river dulu Pak, river dulu, tanah masih tegak. Kemudian 1 minggu setelah itu atau 10 hari di cross dengan baja. Demikian. Kalau yang tadi kan ditumbang dulu, dirumpuk, kemudian dicipi, di ripping, kemudian dibaca satu arah. Kalau yang tadi kondisi rumah berat, kalau umpamanya bisa menggunakan metode ini, tapi ini tentunya biayanya lebih besar dibandingkan yang tadi. Kalau yang tadi itu lebih kurang sekitar 30% arah tidak malah. Kalau yang ini sekitar 0,8 per hektar. Baik, lanjut. Nah ini yang boleh saya sampaikan tadi Pak. Ini adalah rumpukan. Kemudian ripping masuk dalam 60 cm. 1 minggu atau 10 hari setelah itu masuklah pekerjaan baja. Pada jarak tanam 9 hari 7 malam dan ini itu kena 5 kali lintasan ripping Pak. Jadi kalau nanti bapak-bapak di lapangan ini kurang dari 5 dapat dipastikan area kerja diolah tanah secara sempurna. 5 kali Pak, ini untuk jarak 9 kali 7,8. Masuk lagi Pak. Terus ini untuk pekerjaan ripping. Selanjutnya untuk pekerjaan baja Pak. Ini sebenarnya ada yang duluan Pak. Baca gini Pak, ini Pak ya. Ini rumpukan. Dia alatnya di sini. Terus dia melebar Pak. Terus melebar dia. Sehingga nanti nggak ada parit di dalam tanah ini. Biasanya kan ada parit-parit itu bekas bajakan. Ini kan akan mempersulit pekerjaan tahanan berikutnya. Alat kerjanya, cara kerja seperti ini menjadi sangat penting Pak di lapangan. Terus kita harus lihat ini, karena ini akan berpengaruh pada pekerjaan
ini untuk konservasi tanaman air, untuk area yang berbukit. Area yang berbukit kan kita teras, nggak bisa kita pengolahan tanahnya secara datar itu nggak bisa. Jadi dibuat teras dulu, Pak. Tahapannya dibuat pancang dulu nih, Pak, tentunya 9 meter. Ini bisa dengan auto level atau bisa nanti dengan teorik. Oke, selanjutnya ini pertama itu dipancang 9 derajat, seterusnya pembuatan pancang menggunakan ekran yang dikeluarkan waterpass. Ini sebenarnya metode sederhana aja, Pak, pakai ekran. Bapak pakai waterpass. Ketika dia sudah level, gini. Nah, terus Pak, itu nanti pas dia lagi. Kalau terasnya dia banyak anak teras di lapangan, bisa jadi dia enggak levelnya, namanya level dia datar. Yang namanya kontur itu menghubungkan titik pada ketinggian yang sama. Jadi kalau ini banyak anak teras di lapangan, kemungkinan waktu pembuatan teras saja keliruan. Baik, setelah itu ada pembuatan saluran air. Oke, next terus. Ini tentunya dipakai ketika pada kondisi tertentu. Misalnya Anda rawa atau Anda punya ketinggian di bawah level permukaan, bisa menggunakan metode seperti ini. Oke, selanjutnya. Baik, Pak, ini untuk beberapa prestasi pekerja di lapangan, bongkar segala macam sampai dengan dia chipping, kemudian dia serak. Dia punya kemampuan satu alat ekskavator 1 jam itu 9 pokok. Ini sudah kami hitung di lapangan. Kemudian rating itu 0,25 hektar per JKT, artinya dia 4 JKT per hektar. Kemudian luku 0,34, kemudian saluran air 60 kubik per JKT, kemudian teras 50 meter per JKT, kemudian jalan kontrol 300 meter per JKT. Kalau jalan kontrol ini sifatnya tergantung dari kebutuhan di lapangan, bisa dipakai atau bisa enggak. Tapi untuk poin 3, 4, 5 pasti akan dipakai di lapangan. Oke.